Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala hari ini kita akan coba membahas tentang fikih puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, ya, dari jalur sahabat yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutkannya 6 hari di bulan Syawal." Ya, maksudnya setelah puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri, maka seakan-akan dia berpuasa setahun. Nah, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ya. Yang dimaksud dengan ad-dahri di sini adalah as-sanah. Ya. Yang dimaksud dengan ad-dahri adalah as-sanah, yaitu 1 tahun. Dalam hadis Ibnu Majah yang lainnya juga disebutkan yang semisal dengan ini. Ya, disebutkan semisal dengan ini. Dalam hadis Ibnu Majah dari jalur sahabat yaitu Thauban secara marfu, ya, dari Thauban radhiyallahu taala anhu, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, disebutkan man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana shoma sanah, ya, barang siapa yang berpuasa sittata ayyam 6 hari ba'dal fitri setelah fitri, yaitu puasa 6 hari, ya, di bulan Syawal, ya, kana shoma sanah, maka beliau sama dengan puasa 1 tahun. Ya. Beliau sama dengan berpuasa satu tahun. Taib. Kemudian hadis ini jelas tentang disunnahkannya, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Yaitu disunnahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Hanya saja di sana ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, ya, seperti Imam Malik. Ya. Seperti Imam Malik dalam kaidahnya adalah hadis telah sahih. Ya. Apabila hadis telah sahih, maka tidak boleh kita mendahulukan ucapan siapapun di atas hadis sahih tersebut. Ya. Ya. Imam Malik mengatakan bahwasanya ini bukan sunnah, ya, tetapi karena hadis ini telah sahih, ya, maka kaidahnya adalah apabila hadis itu telah sahih, maka tidak boleh kita mendahulukan ucapan siapapun di atas hadis yang sahih tersebut. Ya, Imam Syafi'i juga pernah berkata bahwasanya kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya seseorang yang sudah jelas baginya sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan siapapun. Ya.
Tidak halal baginya meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, demi mengikuti ucapan selain dia, selain beliau. Ya, bahkan Imam Malik sendiri juga mengatakan bahwasanya masing-masing itu bisa diambil ucapannya, ya, bisa ditolak, ya, bisa diambil dan bisa ditolak kecuali yang memiliki kuburan ini. Beliau menunjukkan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan perlu diketahui juga bersama bahwa para ulama itu tidaklah masuk, tidaklah sempurna. Mereka tidak maksum, ya. Jika mereka benar sesuai dalil, maka kita ambil pendapatnya. Dan jika tidak sesuai dengan dalil, ya, atau tidak mendekati dalil, maka tidak boleh kita ambil pendapatnya. Baik. Ya, karena memang perbedaan beberapa mazhab itu muncul karena, ya, ada beberapa faktor, ya. Ya, salah satunya dari, ya, misalkan dari tidak sampainya hadis pada beliau, ya. Kemudian juga dari beberapa makna bahasa Arab yang berbeda telah meluas, maka memang ada beberapa perbedaan mazhab. Naam. Tetapi bersama dengan itu, mereka para ulama ahli ulama ahli fikih, yaitu yang kita kenal, mereka berempat mengatakan bahwasanya seperti yang telah kita ucapkan tadi, ya, ketika telah sahih suatu hadis, maka tinggalkan ucapan mereka. Naam, barakallahu fiik. Dan ini juga bukan, sikap seperti ini bukan merendahkan para ulama, ya. Tetapi kita berusaha mencari hal yang paling mendekati dalil, ya. Dan ketika ucapan seorang menyelisihi dalil, maka tidak boleh kita mengutamakan ucapan beliau di atas ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Maka jelas dalil ini menunjukkan sunnahnya puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Taib, barakallahu fiik. Kemudian di sana juga ada beberapa pembahasan, ya, tentang hal ini, bahwasannya jika seseorang yang masih memiliki utang puasa Ramadan, maka sebaiknya dia tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu. Kenapa? Karena puasa tersebut tidak disyariatkan baginya. Disebutkan dalam hadis, ya, summa atba'ahu sittan min Syawal. Ya, man shoma Ramadhana summa atba'ahu. Jadi kata summa di sini menunjukkan, ya, urutan, ya. Jadi setelah selesai Ramadan, sempurna Ramadannya, kemudian barulah kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Ya, maka puasa 6 hari di bulan Syawal ini disyariatkan, ya, setelah puasa Ramadan. Sehingga jika seseorang memiliki utang puasa Ramadan, maka wajib baginya mengqadha dulu, membayar utang puasa Ramadan tersebut terlebih dahulu, kemudian barulah dia disyariatkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, agar dia masuk dalam konteks hadis tadi, ya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Tsumma artinya kemudian. Ini menunjukkan, ya, urutan. Nah, kemudian juga beberapa ulama berselisih pendapat tentang tata cara puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah harus berurutan 6 hari tersebut ataukah boleh terpisah-pisah? Ya. Pendapat pertama menunjukkan bahwasannya dianjurkan menjalankan puasa Syawal secara berurutan sejak awal bulan ini. Ya, sejak awal bulan ini, yaitu bulan Syawal. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ibnul Mubarak, dan juga selainnya. Pendapat ini didasari dengan hadis, namun hadisnya lemah. Baik. Kemudian pendapat yang berikutnya, yang kedua, bahwasanya tidak ada beda dalam keutamaan antara dilakukan secara berturut-turut dengan dilakukan secara terpisah-pisah. Ya, maka ini adalah pendapat yang baik, ya. Jadi keutamaannya baik itu berurutan maupun terpisah, maka ini sama. Ya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Waqi. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak boleh melaksanakan puasa, ya, persis setelah Idul Fitri. Ya. Satu Syawal, Idul Fitri, kemudian 2 Syawal, itu tidak boleh. Karena itu adalah hari makan dan minum. Meskipun dari sisi hukum itu dibolehkan, karena sudah masuk, ya, di bulan Syawal.
dan tidak ada larangan puasa di dalamnya. 2 Syawal dan seterusnya itu boleh. Tapi karena hal tersebut, hari tersebut adalah termasuk yaumu aklin wa syurbin, adalah hari makan dan minum, maka sebaiknya seorang itu tidak melakukan puasa di tanggal 2-nya. Ya, maka sebaiknya dia melakukan di sekitaran pertengahan bulan. Ya, itu lebih baik insya Allah taala. Ini adalah pendapat ya beberapa ulama terdahulu seperti Ma'mar, Abdul Razak, dan juga diriwayatkan oleh Atta. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang aneh. Oleh sebab itu, puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh saja tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Meskipun itu hari makan dan minum. Tetapi dari sisi pembolehan, maka tetap dibolehkan. Taib. Maka dari ketiga pendapat ini, ya, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bolehnya puasa Syawal tanpa berurutan. Ya, bolehnya puasa Syawal tanpa berurutan. Ya, sebagaimana pendapat yang pertama tadi, ya, pendapat Imam Syafi'i dan Ibnul Mubarak. Nah, dan keutamaannya juga sama dengan puasa Syawal secara terpisah. Ya, taib. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, ya, Syekh bin Bas ditanya tentang hal tersebut, ya, apakah boleh terpisah ataupun apakah berurutan, apakah harus berurutan, maka beliau menjawab bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dilakukan secara berurutan, ya, dan boleh pula dilakukan secara terpisah. Karena memang di dalam hadis ini, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kata sittan min Syawal itu adalah keumuman hadis. Ya. Ketika nas hadis tidak menyebutkan khusus hari-harinya, waktunya, maka kaidahnya adalah kita mengambil keumuman hadis. Ya. Makna umum hadis ini adalah 6 hari. Yang penting 6 hari. Apakah itu berurutan ataupun terpisah. Ya. Maka berdasarkan keumuman hadis ini, bolehnya ya berpuasa 6 hari di bulan Syawal secara berurutan ataupun terpisah. Nah, kemudian dia di sana juga ada beberapa pembahasan bahwasanya secara ya ilmu fikih tidak mengapa melakukan puasa Syawal mulai tanggal 2. Ya, mulai tanggal 2 Syawal. Hanya saja di sana ada perkara lain yang harus kita perhatikan ya ikhwan wa akhwat, bahwa di awal-awal pekan di bulan Syawal setelah Idul Fitri itu adalah hari-hari di mana seorang saling berkunjung, ya, saling silah ar-rahim, ya. Hari-hari di mana mereka saling menghidangkan makanan. Nah, dan jika kita berpuasa maka hal ini kurang menenangkan hati. Ya. Jika kita berpuasa pada hari-hari tersebut maka ini kurang menenangkan hati. Ya, taib. Sebab mereka terkadang menyuguhkan makanan. Ya. Terkadang menyuguhkan makanan dan kita ya tidak memakannya, maka ini tidak menenangkan hati ya tuan rumah ataupun kawan kita yang menghidangkan makanan. Dan hal ini juga terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika seorang sahabat mengundang saudaranya yang lain untuk makan, ya, tetapi saudaranya tersebut tidak mau makan. Ya, kenapa? Karena dia berpuasa. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, kenapa engkau tidak makan? Maka saudara Muslim ini menjawab bahwasanya dia sedang berpuasa. Maka Nabi pun berkata, ya, yatakallafu laka akhukal muslim. Saudaramu seorang muslim ini telah bersusah payah menyediakan, menghidangkan makanan untukmu. Ya. Wa taqulu inni shaimun. Ya. Tetapi engkau mengatakan, sungguh aku telah berpuasa. Engkau sedang berpuasa. Maka Nabi melanjutkan, aftir, summa aqdi yauman. Maka berbukalah, maksudnya batalkan puasamu, kemudian gantilah di hari yang lain. Ya. Jelas ya, maka ini menunjukkan bahwasanya eh, lebih diutamakan, didahulukan ya menjamu apa namanya memakan jamuan atau hidangan dari saudara kita ketika kita bertamu ke rumahnya,
ya, itu lebih diutamakan daripada berpuasa. Maka ketika itu dibatalkan puasanya. Baik. Hadis dihasankan oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari. Dan hal ini juga semakna apa namanya sesuai dengan kaidah bahwasannya kaidah fikih bahwasannya fa in tazaham adadul musalih apabila beberapa maslahat itu bertemu afwan berbenturan ya yuqaddamul a'la minal musalih maka didahulukan yang paling utama maslahatnya. Ini adalah kaidah umum dalam ilmu fikih ya. Maka dalam konteks ini tadi ya jika seseorang dihidangkan makanan kemudian dia sedang berpuasa dilihat ya di situ ada dua maslahat yang berbenturan. Puasa Syawal, ya, puasa sunnah itu adalah maslahat. Kemudian eh, memakan makanan itu juga memakan makanan yang dihidangkan oleh saudara kita itu juga termasuk maslahat. Ya. Maka ketika dua maslahat ini bertemu dalam satu waktu, dilihat mana yang lebih utama. Maka dalam konteks ini, ya karena puasa sunnah itu bisa diganti di hari yang lain, ya maka sedangkan ya hidangan makanan itu belum tentu bisa diganti di hari yang lain dan sudah pasti kebanyakannya tidak bisa ya karena itu tidak menenangkan hati ya tuan rumah yang menghidangkan maka itu harus diambil terlebih dahulu harus diutamakan ya harus diutamakan maka yang lebih utama adalah memakan hidangan ya hidangan jamuan dari tuan rumah. Baik maka jelas ya bahwasanya hal ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik barakallahu fiik mudah-mudahan bermanfaat. Eh, kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang fikih puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.